Bagaimana pendapat Ustadz tentang ijazah palsu itu? Apakah sama dengan masalah habaib? Nah, seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Abu Zahra tadi itu, bahwasanya orang yang tidak mau menunjukkan bukti bahwa ijazahnya itu asli, maka jangan menyalahkan orang lain untuk tidak percaya bahwa ijazahnya itu palsu gitu kan. Begitu juga dengan kasus nasab atau keturunan nabi palsu ini ya. Ketika seseorang itu tidak mau menunjukkan bukti bahwa dia itu benar-benar keturunan nabi asli gitu ya, maka jangan salahkan orang untuk tidak percaya bahwa dia memang keturunan nabi palsu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat datang kembali sahabat-sahabat guru ngaji di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita senantiasa selalu saling mendoakan ya, mudah-mudahan kita diberkahi. Semoga rezeki kita dilancarkan, ya umur kita dipanjangkan dan diberkahi ya. Amin ya rabbal alamin. Di ngaji perspektif kita kali ini sahabat-sahabat, kita akan membahas ya satu video yang sangat menarik ya dari Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahra MA ya. Beliau ini adalah seorang guru besar bidang ilmu fiqih di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dan juga beliau merupakan salah seorang imam besar ya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Di dalam video ini beliau ditanyai oleh salah seorang jamaah terkait dengan apakah ya ijazah palsu itu sama dengan apa kasus Habib gitu ya, atau apakah ijazah palsu itu sama dengan keturunan nabi palsu gitu ya. Coba kita tonton dulu videonya dan nanti kita akan bahas ya sahabat-sahabat ya. Sensitif ya Ustadz. Tapi upi yang dijawab ya takoi. Terus tapi tak samarkan ya, nama-nama orangnya tak samarkan biar tidak jadi perkara. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ijazah palsu itu? Apakah sama dengan masalah habaib? Nah, oke, masalah habaib sebenarnya sudah jelas ya. Kita tetap wajib menghormati orangnya. Perkara bahwa itu keturunan Nabi atau bukan, secara ilmiah sudah ada penelitiannya sudah. Tapi ojo sampai mencaci maki, ojo sampai menghina, ojo sampai merendahkan. Pun sikap saya tegas jelas. Tapi kalau masalah ijazah disamakan dengan habaib ya enggak match no. Ini ada videonya, ada seorang ustadz saking pro-nya, jadi enggak bisa itu asli itu. Entahlah ya, jadi begini, perkara asli tidak, saya bukan ahlinya, tapi berdasarkan analisis itu ya mengarah ke sana. Lah untuk membuktikan tidak palsu, ijazah itu harus ditampilkan. Lah sampai sekarang belum ditampilkan. Apa salah rakyat mengatakan itu mungkin palsu? Oleh palsu lapor no saat 280 juta itu. Jadi itu salahnya yang punya ijazah, kenapa tidak ditampilkan? Tapi kalau saya diminta pendapatnya ini gak sama dengan masalah habaib, sebab orang sekolah itu berujung pada ijazah. Nek gak duwe ijazah berarti kan gak tamat. Lah nek habaib kan nek paspor atau tidak terserah, yang penting bisa diruntut keturunannya. Kalau nggak bisa ya walaupun pakai ijazah, pakai paspor ya tetap bukan keturunan. Kalau di nakobah itu
asosiasi ini keturunan itu. Tapi kalau ijazah itu tanda tamat belajar, itu ndak bisa lalu yang penting tahu sekolah, gak nggak ijazah gak apa-apa, ndak bisa begitulah ya. Apa gunanya sekolah? Jadi bagaimanapun ijazah itu tanda tamat belajar. Ijazah nggak penting, yang penting kinerja. Oh, itu lebih bina lagi bahwa penting kinerja, penting kerja iya, tapi ijazah juga penting, sekolah juga penting gitu loh. Aja terus ijazah gak penting, yang penting kinerjanya. Wah, nek ngono gak usah sekolah ae wis. Prai kabeh enak malah. Ndaklah, jadi kita juga harus menghargai orang yang bersusah payah. Makanya ada menteri ngomong kepada saya, panjenengan itu profesor keringetan, nek saya profesor lungguh-lungguhan. Iya ada. Nah, itu bagus itu. Nek profesor keringetan ya memang iya, bukan hanya keringetan, berdarah-darah itu jadi profesor itu. Tapi nek sing saiki nek profesor hadiah-hadiahan kuwi, karepe sing hadiah-hadiah jangan kuwi. Tapi baiklah, perkara kinerja ya penting, ijazah ya penting, terutama kejujuran. Masalah kejujuran. Perkara ijazah wis bar iya wis bar wis gak dadi pimpinan, iya gak dadi apa ae wis, umpamanya gak syarat kok, bukan syarat kok. Syaratnya kan untuk bisa jadi presiden apa le? Sekolah SMA kan? Oh gak harus sampean. Ya, jadi syarat untuk jadi presiden Indonesia itu cukup SMA. Gak usah perguruan tinggi. Gak usah S2, S3. Syarat minimal. Tapi masalah palsu tidak itu bukan soal jadi pimpinan tidaknya, tapi soal kejujurannya. Oh, sudah terkenal tidak jujur ya wis. Itu ya sahabat-sahabat ya, dua hal ini antara ijazah palsu dengan keturunan nabi palsu tentu saja dua entitas yang berbeda ya. Tetapi kalau kita melihat dari sifat, kemudian ciri-ciri atau persamaannya itu banyak kemiripan gitu ya. Seperti disampaikan tadi oleh Profesor Dr. Abu Zahra, seorang yang memiliki ijazah yang asli tentu dia harus menunjukkan ya ijazahnya gitu. Begitu juga dengan seseorang yang memiliki keturunan nabi, seharusnya dia menunjukkan silsilah nasabnya yang asli gitu. Nah, selama ini kan yang terjadi baik itu tentang ijazah palsu maupun tentang keturunan nabi palsu itu kan sama-sama tidak berani menunjukkan ijazah, atau kalau di urusan nasab itu kan ada isbat nasabnya itu. Kita tahu selama 3 tahun ini ya, sejak penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu dari pihak Rabi'atul Alawiyah itu tidak pernah menunjukkan bahwa ada isbat nasab dari nakobah-nakobah internasional terkait dengan Ba'alawi ini ya. Maka seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Abu Zahra tadi itu, bahwasanya orang yang tidak mau menunjukkan bukti bahwa ijazahnya itu asli, maka jangan menyalahkan orang lain untuk tidak percaya bahwa ijazahnya itu palsu gitu kan. Nah, begitu juga dengan kasus nasab atau keturunan nabi palsu ini ya. Ketika seseorang itu tidak mau menunjukkan bukti bahwa dia itu benar-benar keturunan nabi asli gitu ya, maka jangan salahkan orang untuk tidak percaya bahwa dia memang keturunan nabi palsu gitu ya. Nah, persamaan yang lain saya kira adalah ya sama-sama mencari legitimasi sosial gitu ya. Kalau ijazah palsu tentu saja dia ingin mendapatkan legitimasi sosial di tengah masyarakat ya. Legitimasi sosial itu kan terkait dengan penghormatan orang lain, kepercayaan orang lain, posisi tertentu di tengah masyarakat gitu ya. Kalau dengan ijazah palsu orang ada kecenderungan minta untuk dihormati gitu ya. Yang kita tahu banyak juga masyarakat yang menghormati orang lain itu dengan gelar gitu. Sama dengan status keturunan nabi palsu ini, banyak orang yang ingin dihormati, ingin mendapatkan posisi tertentu di tengah masyarakat itu dengan mengklaim diri sebagai keturunan nabi, dan itu menjadi fenomena yang sudah sangat lama gitu ya. Kemudian juga persamaan yang lain sama-sama merugikan orang lain gitu ya. Ijazah palsu
itu merugikan orang-orang yang betul-betul berjuang mendapatkan ijazah asli dengan kuliah yang benar gitu ya, dengan menjalani prosesnya dengan benar di kampus gitu. Nah, orang-orang yang mendapatkan ijazah yang sah tentu itu akan memiliki legitimasi yang kuat gitu ya, karena dia memiliki sejarah atau dia menjalani prosesnya. Tetapi kalau orang yang memiliki ijazah palsu itu biasanya kan hanya instan dengan serba instan gitu ya, sama dengan nasab ini juga gitu. Dan yang lain tentu saja keduanya itu sama-sama menimbulkan ketidakpercayaan. Artinya di situ ada sebuah cacat moral gitu ya, bahwa di situ ada kebohongan ya. Ketika seorang mengaku bahwa ijazahnya asli ternyata itu palsu, maka itu artinya bahwa kebohongannya itu adalah sedang terbongkar gitu, dan itu akan menjadikan satu fitnah di tengah masyarakat gitu ya. Ini secara moral sama-sama sebuah kebohongan dan menghilangkan kepercayaan di tengah masyarakat gitu. Dan kalau kita amati ya ini adalah sama-sama sebuah aksi penipuan gitu ya. Seorang yang menunjukkan ijazah palsu ya, melamar pekerjaan dengan ijazah palsu gitu ya. Tentu saja itu adalah sebuah penipuan dan memanfaatkan kebohongannya untuk mendapatkan status sosial atau kedudukan atau apa sajalah materi gitu ya. Sama juga dengan status keturunan nabi palsu ini ya. Mereka mendapatkan status sosial dengan palsu, kedudukan dengan cara palsu. Begitu juga dawir-dawir itu kan mendapatkan materi dengan mengaku keturunan nabi, itu juga sebuah penipuan ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat secara hukum ya? Tentu saja berbeda ya. Kalau ijazah palsu itu ya jelas bisa dijerat secara pidana ya, karena termasuk pemalsuan dokumen itu ya, karena ada undang-undangnya itu pemalsuan dokumen resmi itu ya. Nah, kalau keturunan nabi palsu tentu agak sulit ya untuk dipidana, karena ini adalah persoalan sejarah ya, persoalan pengakuan klaim gitu. Tetapi bisa dijerat pidana juga kalau kemudian pengakuan terkait dengan keturunan nabi itu dipakai untuk menipu orang lain, misalnya menipu secara material misalnya ya, dawir-dawir itu bisa jadi itu menjadi bisa dijerat pidana gitu ya. Tapi dalam hal sanksi sosial saya kira sama ya. Sanksi sosialnya itu apa? Ya ketidakpercayaan masyarakat lagi gitu. Ketika seorang itu terbukti bahwa dia memiliki ijazah palsu, padahal selama ini dipercaya bahwa dia punya ijazah asli, atau dia ternyata keturunan nabi palsu sementara selama ini dia mengaku bahwa dia keturunan nabi asli, maka sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat itu adalah ketidakpercayaan tentu saja. Nah, begitulah yang terjadi hari ini ya. Kita melihat misalnya Pak Jokowi itu dengan isu ijazah palsu itu, kemudian masyarakat itu kemudian hilang kepercayaan kepada dia walaupun sudah memimpin Indonesia itu selama 10 tahun gitu ya. Begitu juga dengan Pak Alawi. Pak Alawi itu juga kehilangan kepercayaan publik ketika Kiai Imad itu mengeluarkan satu tesis yang menyatakan bahwa dia ini adalah keturunan nabi palsu gitu ya. Itu saja sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.